panggilan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat sore. Salam. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemuliaan-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk membangun ibadah wanita pada sore hari ini, meskipun masih kita lakukan di rumah masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil. Namun sebelum itu kita minta tuntunan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena berkat-Mu kami bisa membangun ibadah wanita, meskipun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing atau kelompok-kelompok kecil. Tuhan, kami serahkan ibadah wanita dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya nanti hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menyanyi menggunakan KPJ nomor 5, bait yang pertama dan kedua. Duh Pangeran. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta tuntunan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang menghampiri tatamu kembali ya Allah. Sebentar kami juga akan mau membaca dan juga merenungkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Puji Lestari. Kiranya Tuhan Kau urapi Ibu Puji Lestari dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya menurut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, terlebih Engkau juga ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk menerima firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyi KPJ nomor 195, bait yang pertama, Kulo Datan Badhe Nrima.
Salam Patunggilan. Salam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar ibu-ibu pada sore hari ini? Saya berharap ibu-ibu semua dalam kondisi sehat. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Bacaan pada sore hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan 2 Petrus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebagai natsnya yaitu di ayat yang ke-18 demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang terkasih, pada sore hari ini sebagai judul renungan kita, menjadi dewasa. Ibu-ibu, kapan seseorang disebut dewasa? Secara fisik, secara hukum, dan di mata masyarakat ada patokannya. Secara fisik misalnya, tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berumur 17 tahun ke atas sudah bisa mengikuti pesta demokrasi, yaitu pemilu. Bisa jadi sudah berstatus menikah. Tetapi kenyataannya ada orang yang sudah berumur 40 tahun tetapi perilakunya masih seperti anak-anak remaja. Dan ada yang sudah menikah namun tidak bisa atau belum bisa menjaga komitmen pernikahannya. Ada yang sudah memiliki SIM, surat izin mengemudi, tetapi ketika berkendaraan mereka ada yang ugal-ugalan. Nah, kenyataan itu senada dengan sebuah ungkapan. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa belum tentu. Sehingga menjadi dewasa adalah sebuah kemutlakan
di dalam kehidupan ini. Surat kedua Paulus, surat kedua Rasul Petrus ini dimaksudkan memberikan peringatan agar setiap orang percaya selalu waspada dan tidak terseret di dalam kesesatan para penyesat tersebut. Tidak mempercayai jikalau pusat kehidupan adalah Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya. Dan jikalau sekarang orang percaya ada dalam masa penantian penggenapan janji kedatangannya yang kedua kalinya, Rasul Petrus mendorong agar setiap orang tidak kehilangan pegangan akan iman percayanya. Ibu-ibu, kita diajak untuk memperhatikan firman Tuhan, sehingga orang percaya bertumbuh di dalam kedewasaan dan hikmat Allah, sehingga orang percaya bisa bertumbuh di dalam kedewasaan dan hikmat Allah. Di tengah-tengah kehidupan yang membingungkan dan menekan ini, ya, memang menjadi dewasa adalah syarat menjadi kehidupan. Kita dituntut untuk menjadi dewasa. Tuhan mau kita menjadi dewasa bukan hanya secara fisik kita dan secara hukum, tetapi dalam kerohanian dan jiwa kita. Tuhan menghendaki kita bertumbuh secara emosional serta spiritual juga. Maka dengan menjadi dewasa, pusat kehidupan kita bukan lagi aku yang bertakhta di dalam hati kita, melainkan Kristus yang seharusnya bertakhta di dalam hati kita. Berpusat pada Kristus dan menghidupi kehendak-Nya, sehingga tekanan dan juga penyesatan di sekeliling kita dapat kita halau dengan pengertian yang benar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya dengan kedewasaan yang kita miliki, maka akan memampukan hidup kita untuk bisa dipakai sebagai alat pembawa berkat bagi yang lain atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kita rasakan bersama-sama pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masih diberikan kesempatan untuk mempersembahkan yang sudah kita siapkan dengan diiringi KPJ nomor 157, bait yang pertama dan kedua, Caos no Pisungsung.
kami rahaning Gusti tanpa tinandingan sarana samubarang saisining bumi jerseramating Gusti tansah binabar jaos no bisungsungmu dadya cinaning bunga minangka panuwunmu wit sihing Allah. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan juga akan menutup ibadah pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini bukan hanya kami baca dan kami dengarkan, tetapi bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden, sampai ke pelosok-pelosok desa. Ya Bapak, Engkau tahu Tuhan dengan keadaan bangsa dan negara kami yang masih mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Kau mau campur tangan Tuhan terhadap bangsa dan negara kami supaya pandemi ini bisa tersingkirkan dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga berkati Tuhan para GKJW kami, gereja kami Tuhan, GKJW Cangkring. Kiranya Tuhan Engkau berkati Bapak Gembala kami, Bapak David Prasetyawan sebagai Gembala kami. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan dalam memimpin gereja kami GKJW Cangkring ini. Engkau berikan kekuatan Tuhan kepada beliau, Engkau juga berikan kesehatan kepada keluarga yang mendukung dalam pelayanannya. Ya Bapak, kami juga serahkan para penatua dan diaken yang membantu dalam mengemban tugas dalam gerejamu ini. Engkau juga berikan para penatua dan diaken kekuatan dan kesehatan supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan keinginanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat para muda-mudi gerejamu yang masih mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau berikan pekerjaan sesuai bakat dan kemampuan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat para muda-mudimu yang masih mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan Engkau berikan pasangan hidup yang sesuai dan sepadan dan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lanjut usia. Kiranya Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam masa-masa tuanya, supaya dalam masa tuanya bisa tetap mengucap syukur dan tetap diberikan kesehatan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat para anak-anak-Mu Tuhan yang masih dalam bersekolah, yang masih melaksanakannya dengan secara daring Tuhan. Kiranya Engkau tetap berikan mereka kesabaran, tetap berikan kecerdasan Tuhan kepada mereka, dan semangat untuk belajar meskipun melaksanakan belajar di dalam daring. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah anak-anak-Mu bisa mengejar semua cita-citanya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
di tengah ibadah kami juga mempersembahkan sedikit berkat yang sudah Engkau berikan Tuhan. Kiranya Engkau mau terima sebagai pelebaran kerajaan-Mu agar dapat memenuhi Tuhan kebutuhan-kebutuhan dalam gereja-Mu. Engkau juga berkati Tuhan para orang yang mengelola persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, biarlah mengelola dengan takut akan Engkau saja. Engkau juga berkati Tuhan setiap kami yang mengumpulkan persembahan, biarlah Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Tuhan, doa yang belum sempurna ini, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menyanyi Mars Wanita GKJW dengan kita bangkit berdiri. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan undur dari ibadah pada sore hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya yang demikian. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah wanita pada sore hari ini selesai. Dipersilakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati.